Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, sebuah rencana baru dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memantik banyak pertanyaan. Petugas haji 2026 yang sudah pernah berhaji direncanakan tidak ikut ke Arafah, tapi langsung ditempatkan di Mina. Sekilas terdengar teknis, tapi kalau kita tarik ke belakang ke kekacauan haji 2025, ini bukan sekadar teknis. Ini sinyal. Pertanyaannya, ini solusi cerdas atau justru tanda panik? Apa sebenarnya rencana Kemenhaj? Sahabat semua, menurut penjelasan resmi, rencananya petugas yang sudah berhaji tidak mengikuti wukuf di Arafah, tidak mabit di Musdalifah, tapi langsung dikirim dari Makkah ke Mina, ditempatkan lebih awal di titik-titik pelayanan. Tujuannya jelas, agar Mina siap sebelum jamaah datang, agar petugas lebih segar, agar pelayanan lebih optimal di titik paling padat. Secara teori, ini terdengar rasional, tapi kebijakan tidak boleh dilihat dari teori saja. Kita harus lihat latar belakang kenapa ini muncul. Sahabat semua, sekarang mari kita jujur, Haji 2025 paling kacau bukan di Arafah, bukan juga di Musdalifah. Mina adalah pusat masalah. Faktanya, jamaah bingung cari tenda. Tenda tidak sesuai data, logistik telat, bus tidak jelas, komunikasi antar petugas lemah, bahkan ada jamaah tidur di jalan, berjalan kaki berjam-jam, kehilangan rombongan. Maka, saat Kemenhaj sekarang fokus ke Mina, ini artinya satu hal. Mereka sadar Mina adalah titik kegagalan paling fatal tahun lalu. Sahabat semua, kita fair. Kebijakan ini bukan kebijakan asal-asalan. Ada 3 poin positif dari kebijakan ini. Yang pertama, petugas tidak kelelahan. Armuzna itu fisik ekstrem. Kalau petugas ikut ibadah penuh, lalu harus melayani ribuan jamaah, hasilnya jelas. Drop stamina, drop kualitas layanan. Lalu yang kedua, Mina disiapkan sebelum chaos datang. Biasanya petugas datang bersamaan dengan jamaah. Artinya, chaos datang dulu, petugas baru reaktif. Skema baru ini, petugas sudah ada, tenda dicek, jalur disiapkan, pos layanan aktif. Dan yang ketiga, ini pengakuan tidak langsung bahwa sistem lama gagal. Tanpa konferensi pers panjang, kebijakan ini mengakui pola lama tidak bisa dipakai lagi. Dan ini penting. Sekarang kita masuk bagian kritis. Masalah Haji 2025 bukan kekurangan petugas. Masalahnya adalah sistem. Mari kita jujur, data jamaah tidak sinkron. Pembagian tenda tidak transparan. Bus tidak terkoordinasi, komando tidak satu pintu, syarikah jalan sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kalau data tetap amburadul, apakah petugas di Mina bisa menyulap tenda jadi cukup? Kalau bus tetap telat, apakah petugas bisa menciptakan kendaraan dari udara? Jawabannya jelas, tidak. Artinya, ini solusi taktis, bukan solusi sistemik. Nah, sahabat semuanya, sekarang resiko baru yang harus diwaspadai. Ada 3 risiko serius. Yang pertama, kesenjangan antar petugas. Petugas yang belum berhaji, full armusna, fisik terkuras. Petugas yang sudah berhaji, langsung Mina, beban lebih ringan. Kalau tidak diatur transparan, bisa timbul kecemburuan, bisa jadi jalur istimewa ke depan. Kemudian yang kedua, potensi alibi kegagalan. Ini yang paling berbahaya. Kalau nanti masih ada kekacauan, sangat mudah berkata, petugas sudah kami tempatkan di Mina. Padahal, akar masalahnya bukan di situ, tapi di perencanaan dan tata kelola. Dan yang ketiga, publik lupa tuntutan utama. Fokus bisa bergeser. Padahal yang harus dibenahi, sistem data, distribusi logistik, kontrol pergerakan jamaah, transparansi biaya dan kontrak. Jadi sahabat semua, kesimpulannya adalah ini langkah cerdas sebagai langkah darurat, tapi berbahaya jika dianggap solusi utama. Kalau mau Haji 2026 benar-benar aman, data jamaah harus real time.
bus dikontrol digital, tenda sesuai kuota riil, komando Armusna 1 pintu. Evaluasi Haji 2025 dibuka ke publik. Tanpa itu, kebijakan ini hanya plester di luka sistemik. Kalau menurut sahabat semua, langkah berani atau justru tanda kepanikan? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Like kalau analisis ini relevan. Subscribe El-Laila Official. Karena kita tidak cuma menyampaikan berita, kita membedah sistem. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا راحلا إن جئت وادي المنحنى يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فاخذ به وانزل على كنز الغنى فاخذ به وانزل على كنز الغنى وارعى الظما وانشد فؤاد ضاع في ذاك الفناء وقرأ السلام أهيله عني وصيب ما حل به بعد البعاد من الضلال واستعطف الأحباب واستعطف الأحباب كيما يعطفون فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله ألا يقطعون حبل المحب المستهان